Halo semua, perkenalkan nama saya Nasari Cahyaninghandayani. Di video ini saya akan mempresentasikan proyek SPSS saya yang merupakan bagian dari ujian akhir mata kuliah ini. Nah, proyek SPSS ini diawali dengan mencari sebuah artikel ilmiah yang akan dijadikan dasar analisis. Nah, artikel yang saya gunakan berjudul How Streamer Attribute Shape Buying Behavior Through Emotional Trust and Viewer Engagement. Nah, dari artikel tersebut, saya memilih dua hipotesis yang ingin saya uji dalam proyek ini. Nah, hipotesis yang pertama yaitu streamer entertainment berpengaruh positif terhadap impulsif buying melalui viewer engagement. Lalu, hipotesis duanya adalah streamer interaction berpengaruh positif terhadap impulsif buying melalui viewer engagement. Nah, hubungan antar variabel tadi dalam kedua hipotesis itu bisa kita lihat melalui kerangka konseptual berikut. Nah, pada hipotesis 1, streamer engagement, yaitu seberapa menghibur seorang streamer, itu berpengaruh terhadap viewer engagement. Nah, semakin menghibur streamernya, maka semakin tinggi juga keterlibatan penonton. Nah, dari viewer engagement inilah yang mendorong terjadinya impulsive buying. Jadi, alurnya, gambarnya itu dari streamer entertainment, lalu terdapat anak panah ke viewer engagement, dan terdapat anak panah lagi ke impulsive buying. Nah, lalu pada hipotesis yang kedua, streamer interaction, yaitu seberapa aktif streamer berinteraksi dengan penonton. Itu juga berpengaruh terhadap viewer engagement. Jadi semakin aktif streamer itu berinteraksi, maka semakin terlibat penonton. Nah, dari keterlibatan penonton itulah yang mendorong pemberian impulsif. Jadi alur gambarnya itu dari streamer interaction, lalu terdapat anak panah ke viewer engagement, dan terdapat anak panah lagi ke impulsive buying. Jadi kerangka konseptual ini memperlihatkan bahwa baik streamer entertainment maupun streamer interaction itu tidak langsung mempengaruhi impulsive buying, tetapi keduanya harus melewati viewer engagement terlebih dahulu sebagai perantaranya. Ada 4 variabel di dalam penelitian ini. Yang pertama, independent variable adalah streamer entertainment atau kita singkat EN. Ini adalah untuk mengukur seberapa menghibur seorang streamer di mata penonton dengan tiga indikator yang kita kodikan dengan EN1, EN2, dan EN3. Lalu, variabel kedua masih independent variable yaitu streamer interaction, kita singkat dengan SI, yaitu mengukur seberapa aktif streamer berinteraksi dengan penonton dengan 4 indikator yang kita kodekan dengan SI1, SI2, SI3, dan SI4. Lalu variabel yang ketiga yaitu viewer engagement atau VE. Ini adalah variabel mediator atau perantara dengan 4 indikator yang kita kodekan sebagai VE1, VE2, VE3, dan VE4. Lalu yang keempat adalah impulsive buying atau IP. Ini merupakan variabel dependen atau hasil akhir yang ingin kita prediksi. Dan ada 3 indikator. Kita kodekan sebagai IP1, IP2, dan IP3. Nah, untuk kita pertanyaan dari masing-masing indikatornya, kita bisa lihat langsung di tabel yang ada pada slide di layar. Setelah menetapkan variabel dan indikator tadi, saya menyusun kuesioner berdasarkan indikator-indikator tersebut dan menyebarkannya secara online melalui Google Form. Jadi, pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuesioner itu dia sesuai dengan indikator yang sudah saya jelaskan tadi, mulai dari EN1 sampai EN3, lalu SI1 sampai SI4, dan sebagainya. Nah, di bagian awal kuesioner kita juga bisa menambahkan pertanyaan-pertanyaan demografis seperti jenis kelamin, dan usia, dan sebagainya. Nah, kemudian untuk setiap pertanyaan itu, eh, responden diminta untuk memilih dari angka 1 sampai 5, di mana angka 1 itu berarti sangat tidak setuju, angka 2 itu berarti tidak setuju, angka 3 itu netral, angka 4 itu setuju, dan angka 5 itu sangat tidak setuju. Nah, skala ini itu disebut sebagai skala Likert. Setelah data terkumpul dari Google Form, langkah pertama adalah data coding, yaitu proses untuk mengorganisir data mentah ke dalam format spreadsheet yang rapi. Nah, seperti yang kita bisa lihat pada slide ini, di sebelah kanan adalah tampilan raw data asli dari Google Form, dan di sebelah kiri adalah hasil data codingnya. Jadi, setiap variabel itu sudah diberi kode seperti N1, N2, SI1, dan seterusnya dalam bentuk angka yang siap untuk diolah. Setelah data coding selesai, langkah berikutnya adalah data entry, yaitu memasukkan data dari spreadsheet ke dalam SPSS. Nah, caranya kita klik file, lalu kita klik import data, lalu CSV data, lalu kita pilih file data coding kita, lalu kita klik open. Tunggu sebentar. Lalu kita klik OK. Dan data coding kita sudah terbaca oleh aplikasi SPSS, dan kita bisa melihatnya di bagian data view dan variable view. Setelah data masuk ke SPSS, lalu saya membuat variabel baru untuk masing-masing konstruk dengan cara merata-rata nilai dari setiap item. Nah, caranya adalah sebagai berikut. Kita klik transform, lalu compute variable. Di bagian target variable kita masukkan variabel barunya, contohnya EN. Lalu di bagian numeric expression-nya kita tulis min dalam kurung, lalu kita masukkan variabel N1, lalu N2, dan EN3. Lalu kita klik OK. Dan di bagian variable view sudah terdapat variabel baru yaitu N. Lalu kita lakukan hal yang serupa untuk ketiga variabel lainnya, yaitu SI, IP, dan VE. Lalu
masuk ke analisis utama, kita perlu memastikan bahwa data yang kita miliki itu layak untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, yang pertama, kita itu melakukan uji normalitas. Jadi, uji ini itu untuk memastikan bahwa data itu terdistribusi secara normal. Tidak ada data yang terlalu ekstrim atau menyimpang terlalu jauh. Nah, caranya dengan melihat nilai skewness dan kurtosisnya. Jadi, keduanya itu harus berada di antara -2 dan +2 agar data itu dinyatakan normal. Dan untuk hasil dari project saya, yaitu seperti pada slide, di mana di bagian missing datanya itu untuk setiap variabelnya itu 0 semua, dan di bagian skewness-nya itu untuk EN-nya itu minus 0,128, lalu SI-nya minus 0,455, IB-nya minus 0,556, dan VE-nya minus 0,451, dan semua itu dalam rentang -2 hingga +2. Lalu untuk kurtosisnya, untuk variabel EN-nya itu minus 0,461, lalu SI-nya 0,292, IB-nya minus 0,619, dan VE-nya minus 0,235, dan semuanya itu berada di dalam rentang -2 hingga +2. Jadi, artinya bahwa seluruh variabel itu memenuhi asumsi normalitas dan bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Berikutnya adalah uji reliabilitas. Jadi, uji reliabilitas itu untuk memastikan bahwa kuesioner kita itu konsisten dan dapat dipercaya jika digunakan berulang kali. Nah, pengukurannya itu menggunakan nilai kelompok alfa. Sebuah variabel dinyatakan reliable jika nilai kelompok alfanya itu berada di atas 0,70. Nah, untuk proyek saya, di mana variabel n itu memiliki kelompok alfa 0,876. Jadi, dikatakan reliable karena berada di atas 0,70. Lalu, untuk variabel SI juga memiliki kelompok alfa sebesar 0,884, sehga reliable. Lalu, variabel IB memiliki kelompok alfa sebesar 0,906, sehingga dikatakan reliable juga. Lalu, variabel VE memiliki kelompok alfa sebesar 0,908, dan itu juga di atas 0,70, sehingga reliable. Semua variabel mendapat nilai jauh di atas 0,70, sehingga data ini itu dinyatakan reliable. Selanjutnya adalah uji validitas item. Jadi, uji ini tuh untuk memastikan bahwa setiap pertanyaan itu benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, pengukurannya menggunakan nilai Corrected Item Total Correlation atau disingkat CITC. Sebuah item dinyatakan valid jika nilai CITC-nya berada di atas 0,30. Nah, untuk project saya, untuk variabel EN1 di angka 0,791, EN2 0,680, EN3 0,818, sehingga variabel EN dinyatakan valid karena seluruh CITC-nya berada di atas 0,30. Lalu variabel SI. SI1 0,725, lalu SI2 0,812, SI3 0,767, dan SI4 0,718. Untuk SI1, CITC-nya berada di atas 0,30 semua, sehingga variabel SI1 dinyatakan valid. Lalu variabel IB. IB1 0,873, IB2 0,756, IB3 0,824. Seluruh CITC-nya berada di atas 0,30, sehingga variabel IB dinyatakan valid. Lalu variabel VE. VE1 0,788, VE2 0,827, VE3 0,752, VE4 0,805. Seluruh CITC-nya berada di atas 0,30, sehingga variabel VE dinyatakan valid. Jadi, seluruh item variabelnya berada di atas 0,30, sehingga seluruh item dinyatakan valid. Selanjutnya adalah construct validity test. Kriteria kelayakan analisis faktornya yaitu sampel memadai jika memiliki KMO lebih dari 0,50 dan signifikan probability testnya di bawah 0,5, artinya terdapat korelasi yang signifikan antar item. Nah, di dalam project saya menghasilkan KMO-nya itu di angka 0,882, dan itu adalah lebih besar daripada 0,50, sehingga sampel itu memadai. Dan untuk signifikan probability testnya di angka 0,000, dan angka itu merupakan lebih kecil dari 0,05, sehingga terdapat korelasi yang signifikan antar item. Artinya bahwa sampel memadai dan terdapat korelasi signifikan antar item, sehingga data layak untuk dianalisis lebih lanjut. Lalu selanjutnya, kita juga bisa melihat pattern matrix-nya. Kriteria construct validity berdasarkan pattern matrix itu adalah faktor loading-nya itu harus lebih besar atau sama dengan 0,40 dan data itu dinyatakan valid. Nah, lalu juga cross loading atau loading-nya lebih tinggi dari faktor lain itu artinya bahwa perlu untuk direvisi atau dihapus. Nah, untuk hasil dari proyek saya bisa dilihat pada gambar di mana seluruh indikator itu memiliki nilai faktor loading lebih besar atau sama dengan 0,40, sehingga memenuhi construct validity. Namun, terdapat beberapa indikator yang menunjukkan bahwa cross-loading atau ketidaksesuaian faktor. Nah, kita bisa lihat pada kotak merah di bagian variabel EN1, EN2, dan EN3, itu kan mengelompok pada komponen 1, sehingga untuk variabel EN itu valid dan sesuai dengan faktor yang diukur. Nah, lalu kita bisa lihat pada variabel IB. IB1, IB2, dan IB3. Itu kan mengelompok pada komponen 2.
sehingga variabel IB ini valid dan sesuai dengan faktor yang diukur. Lalu kita lihat di variabel VE. Nah, itu kan VE1, VE2, dan VE4 itu kan mengelompok pada komponen 3, sehingga valid dan sesuai dengan faktor yang diukur. Namun, VE3 itu menunjukkan cross-loading karena memuat pada komponen 2 dan komponen 3, sehingga VE3 ini perlu dipertimbangkan untuk direvisi atau dihapus. Lalu, kita lihat pada variabel SI. SI1 dan SI3 itu kan mengelompok pada komponen 4, sehingga valid dan sesuai dengan faktor yang diukur. Namun, SI1 itu memuat pada komponen 1 dan komponen 4, sedangkan SI4 itu dia lebih dominan memuat pada komponen 1. Nah, hal ini menunjukkan bahwa S1, SI1, dan SI4 itu cenderung memuat pada faktor lain dibandingkan faktor yang seharusnya, sehingga SI1 dan SI4 itu dipertimbangkan untuk direvisi atau dihapus. Sekarang adalah bagian yang paling penting, yaitu uji hipotesis. Untuk menguji hipotesis mediasi ini, saya menggunakan proses makro model 4 di SPSS, yaitu model untuk analisis mediasi sederhana, di mana viewer engagement berperan sebagai perantara antara variabel independen dan dependen. Nah, untuk kriteria uji mediasinya, kita lihat pada nilai put LLC dan put ULC-nya. Ketika tidak melewati angka 0, maka mediasinya itu diterima dan signifikan. Dan kita juga lihat pada bagian direct efeknya, ketika p-value-nya itu lebih kecil dari 0,05, maka itu adalah partial mediation. Dan ketika p-value-nya itu lebih besar dari 0,05, berarti itu adalah full mediation. Nah, untuk interpretasi dari hipotesis 1 proyek saya, bahwa viewer engagement itu memediasi secara signifikan pengaruh streamer entertainment terhadap impulsive buying karena nilai put LLC-nya itu 0,3164 dan put ULC-nya itu 0,6279 dan kedua angka itu kan tidak melewati angka 0 sehingga mediasi itu diterima dan signifikan. Lalu di bagian direct efeknya, angka p-value-nya itu adalah 0,4755 dan angka itu adalah lebih besar dari 0,05 sehingga streamer entertainment itu tidak berpengaruh langsung terhadap impulsif buying. Nah, karena angka p-value-nya itu lebih besar dari 0,05, maka viewer engagement itu berperan sebagai full mediator sehingga pengaruh streamer entertainment terhadap impulsif buying itu terjadi melalui viewer engagement. Dan kesimpulannya bahwa hipotesis 1 diterima. Selanjutnya, kita akan menguji hipotesis kedua. Nah, kita lihat di bagian put LLC-nya itu di angka 0,3602 dan put ULC-nya di angka 1,0086 dan kedua angka itu tidak melewati angka 0 di tengahnya sehingga mediasi tersebut diterima dan signifikan. Artinya bahwa viewer engagement memediasi secara signifikan pengaruh streamer interaction terhadap impulsive buying karena ya tadi nilai put LLC-nya tidak dan put ULC-nya tidak melewati angka 0 di tengahnya. Lalu di bagian direct effect-nya, di bagian p-value-nya itu di angka 0,9794 di mana angka tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga streamer interaction tidak berpengaruh langsung terhadap impulsive buying. Nah, karena angkanya itu lebih besar dari 0,05, maka viewer engagement berperan sebagai full mediator, sehingga pengaruh streamer interaction terhadap impulsive buying terjadi melalui viewer engagement dan kesimpulannya H2-nya diterima. Demikian presentasi proyek SPSS saya. Terima kasih.